bersama Yesus. Dalam nama Yesus, kami semua siap mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama yang dengar firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Amin. Selamat pagi. Mohon maaf jadwalnya tertunda ya. Kita langsung ya. Janji saya 1 bulan yang lalu ya Pak. Ya kita langsung ya. Kita mau fokus dulu ya. Hidup ini fokus kita apa kira-kira ya? Antara hidup atau harta, mana yang saudara mau? Antara hidup dengan harta, saudara milih mana hari ini? Hidup ya. Kenapa kok milih hidup? Kenapa kok milih hidup? Antara hidup sama harta, milih mana? Hidup ya, jelas ya. Tapi saya tanya lagi, kenapa Anda milih hidup? Karena kan cuma hidup. Dua-duanya ya. Sekarang ini, punya harta nggak punya hidup? Cuma sia-sia. Sia-sia. Punya hidup nggak punya harta? Ya. Coba ya. Punya hidup nggak punya harta? Susah. Punya harta nggak punya hidup? Coba milih mana nih ya? Saya hidup nggak punya harta. Saya punya harta nggak punya hidup. Saudara milih yang mana? Hidup nggak punya? Berarti yang terpenting apa sekarang coba? Hidup. Anda mau susah kan kalau gitu? Coba lihat nih. Ya, antara hidup sama harta milih yang mana nih? Milih hidup. Setuju ya? Hidup nggak punya harta? Susah nggak? Susah ya? Nah, anak kecil bisa ngomong susah. Lebih enak mana? Hidup nggak punya harta atau punya harta nggak punya hidup? Hah? Hidup punya harta, tapi nggak semua orang punya harta sekarang. Betul ya? Nggak semua orang punya harta hari ini. Ini pilihan. Banyak orang fokusnya sekarang nih, orang mengejar harta, tapi dia nggak punya hidup. Sekarang dikasih hidup nggak punya harta, mau nggak? Hah? Mau dong? Lah kalau mau berarti kan nggak ada kemerungsung lagi kan, sudahan kan? Betul ya? Kan yang penting hidup, ya kan? Walaupun nggak punya harta, nggak masalah. Yang penting hidup. Punya harta mati juga buat apa sekarang? Sia-sia, ya? Makanya sekarang debu kembali kepada debu, ya. Daging kembali pada daging. Kita mau sekarang di mana nih? Hidup kita mau cari yang fokus atau mau cari yang daging? Enggak kan? Coba lihat nih sekarang ya. Kalau orang punya Roh Kudus hari ini, Tuhan punya musuh nggak? Tuhan punya musuh nggak? Musuhnya Tuhan apa kira-kira? Iblis. Iblis di mana? Ayo adik, iblis di mana tempatnya? Di neraka. Oh kejauhan. Kalau iblis di neraka kejauhan, kita nggak jangkau masihan. Iblis di mana tempatnya? Ini sekarang kita sama iblis kumpul nggak? Kumpul atau nggak kumpul nih? Ayo. Kita sama iblis kumpul nggak? Manusia sama iblis. Orang berpikir, oh iblis jauh di tempatnya di neraka. Kalau di neraka kita loh belum di neraka hari ini. Masih jauh kelihatannya ya. Tapi lihat firman bicara apa ya? Allah punya musuh hari ini. Roma 8 ayat 7. Siapa sih musuh kita sesungguhnya sih? Yuk kita cari ya musuhnya Tuhan itu siapa sih? Roma 8 ayat 7. Nah nih Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap yang namanya perseteruan berarti apa nih? Permusuhan. Nih lihat nih. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah dan hal ini memang tidak mungkin. Nih lihat nih. Berarti di mana musuh Allah?
Kalau kita baca ini, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, berarti di mana tempatnya? Keinginan daging di mana tempatnya? Berarti siapa lawan Allah hari ini? Loh, tadi cari iblisnya di mana kalau gitu? Iblisnya di mana? Lihat nih. Iblis kita ini hanya ini lah. Makanya saudara pelajari. Yesus ketika berpuasa, Matius 4 ya. Ya baca dulu ya. Matius 4. Waktunya banyak jadi tenang enak ini ya. Matius 4 ayat 2. Kita baca ayat 1 ya supaya jelas ya. Ayat 1 dulu ya. Nih. Matius 4 ayat 1. Matius 4. Nah, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Padang gurun itu adalah kehidupan kita hari ini, ya. Dunia ini. Ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lihat nih, godaan Yesus untuk Yesus pertama kali dalam keadaan puasa 40 hari 40 malam. Yang pertama lapar. Kalau saudara lapar, tujuan pertama apa kira-kira? Makan, jelas toh? Karena tubuh. Ayat 3. Lalu datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, di mana ada kedatangan ini? Lihat nih. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Di mana pencoba itu? Di mana pencoba itu datang hari itu? Ini di dalam roh loh. Yesus dicoba ini. Yesus bisa nggak buat batu jadi roti? Bisa. Sangat-sangat lapar Yesus. Tapi apa katanya Yesus? Ini adalah percakapan dalam kedagingan Kristus yang dijadikan kata-kata dan firman. Yesus hari itu lapar 40 hari 40 malam. Godaan orang lapar itu sama dengan kita hari ini. Lapar. Begitu Yesus lapar, digodain, engkau bisa kok buat batu jadi roti. Kan kau anak Allah. Yesus ada kuasa. Yesus bilang apa? Ayat 3 ya. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu jadi roti. Yesus bisa nggak? Bisa, jawabnya. Bisa. Tapi dia tunjukkan sama kita hari ini, dia Tuhan ya, yang bisa membuat batu jadi roti. Dia nggak mau menunjukkan hal itu. Apa yang dia jawab? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kenapa Yesus bilang seperti ini? Padahal dagingnya lapar. Yesus tidak mau memberi makan pada keinginan daging. Nah, sekarang lihat nih. Dari kalimat ini, hari ini banyak orang yang ngasih makan, lihat nih, daging atau jiwanya. Yesus kasih makan jiwa ini. Bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, hari ini ada tawaran. Dalam keadaan puasa, dalam keadaan lapar, milih daging yang dimakan tubuh, atau milih daging atau milih roti yang bisa dimakan jiwa. Pilihan ada di kita loh hari ini. Mau pilih firman yang menghidupkan jiwa atau milih daging. Makanya ada orang hari ini ya, hidupnya susah, tapi dia nggak fokus dengan kesusahan itu. Dia fokusnya pada yang bisa menghidupkan jiwa. Yesus menolak dagingnya, ditolak ini ya. Lanjut. Kemudian iblis membawanya ke kota bait suci dan menempatkan dia di gunungan Barak. Dibawa nih, karena orang puasa biasanya nih, Pak Andreas puasa 40 hari 40 malam, biasanya apa yang terjadi? Orang yang sering puasa terjadi apa? Merasa superior, merasa dapat anugerah Tuhan, merasa mendapat karunia Tuhan. Lihat Yesus ya, dibawa ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Biasanya orang-orang yang suka puasa pasti dalam dagingnya itu merasa yang aku puasa 40 hari, jadi orang sakti paling tidak ya. Lihat nih. Tapi Yesus lihat berkata apa? Jika iblis berkata begini, ayat 6. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nih, dagingnya Yesus dibawa lagi. Kan anak Allah, engkau pasti dijaga sama Tuhan. Yesus mau nggak? Ayat selanjutnya,
Yesus berkata, ada tertulis jangan engkau mencobai Tuhan. Banyak orang, ya, kalau orang itu cuma daging, hidupnya mencobai Tuhan. Sudah tahu Tuhan itu bisa segala sesuatunya, tapi mencobai. Contoh simpel, sudah tahu hidup itu susah, ya, Tuhan suruh bekerja, banyak orang mencobai Tuhan dengan cara bagaimana? Suruh kirim burung gagak datang ke rumah, nggak usah kerja dapat duit, bisa nggak? Bisa nggak Pak? Dapat harta nggak usah kerja? Nggak bisa kan? Betul ya? Tapi berapa banyak para hamba Tuhan hanya mengajarkan ada masalah doa, duduk diam minta. Tidak. Doa yang benar bukan meminta untuk daging. Doa yang benar adalah apa kehendak-Mu Tuhan, dan kehendak Tuhan ada di semua firman. Untuk cari uang cuma butuh bekerja, sudah itu nggak bisa dirubah-rubah lagi, ya. Lihat lagi. Lalu iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Bumbungan bait Allah kurang nih, dibawalah ke tempat yang paling tinggi. Ayat 8 ya, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Kira-kira kalau saudara ditawarin ini mau nggak? Dunia diperlihatkan, ya. Terus dan semua kemegahannya, dan ditawarkan ayat 9-nya ini. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Kalau saudara ditawarin ini gimana kira-kira? Mau. Itu daging nggak mungkin bisa menolak ini, ya. Naturnya daging itu nggak mungkin, ya. Daging ditawarin ini siapa yang bisa nolak? Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Arti menyembah itu menuruti daging. Saya tanya jujur nih Pak Joni, Pak Andreas, kita semua ya, daging kita mau mati nggak sih? Nggak mau. Daging ini mau hidup. Ini loh, daging ini mau sakit nggak? Nggak mau. Coba jiwitan Bu, mau nggak dijibit terus? Kenapa daging itu nggak mau sakit? Kenapa? Karena memang ya sakit. Coba kasih api ke Pak Andreas obongan, pasti daging itu akan menghi, dan itu natur alami. Nggak ada daging mau sakit, ya. Yuk kita kembali ke ayat tadi, Roma 8 ayat 6. Roma 8 ayat 6. Ya, daging itu punya natur. Ditawarin ini pasti diambil sama daging. Tadi kan ayat 7 ya, kita baca ayat 2-nya. Karena keinginan daging adalah maut. Kalau Yesus nuruti dagingnya hari itu, kita nggak kenal namanya Tuhan Yesus. Yang kita kenal hari ini adalah kalau Yesus nuruti dagingnya kira-kira, ya, dia rubah batu jadi roti. Jadi apa Yesus? Kalau Yesus hari itu nuruti batu dirubah jadi roti, jadi apa Yesus? Coba. Yesus yang kita sembah, yang kita jadikan Tuhan, ya, dalam pergolakan di alam roh, ubah batu jadi roti, dan Yesus melakukan mujizat itu, jadi apa Yesus? Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Dia cuma jadi apa? Nggak ada gunanya. Kenapa? Karena nurut daging. Tapi lihat nih, karena keinginan daging adalah ini tujuannya pasti membawa kepada kematian. Jadi ya, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roh ini inginnya hidup, daging inginnya mati. Nah, orang-orang yang ingin memenuhi keinginan dagingnya pasti mati. Ayat 8 sekarang kita lihat ya. Ayat 8, ayat 7-nya. Saya sambungkan ayat 7 sekarang ya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap orang yang berseteru sama Allah. Pasti bisa hidup gak? Gak bisa. Kalau kita berseteru lawan Allah, pasti mati. Makanya kita nggak mau berseteru. Ayat 8-nya, saya lanjutkan 8-nya, jangan bisa baca ayat 8-nya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah.
Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin. Berarti ada celah lagi nggak ini? Tidak mungkin berkenan kepada Allah. Cara larinya dari sini gimana caranya? Nih lihat nih. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Coba lihat nih. Daging, kita hidup pada daging nggak? Ada. Dan daging ini jahat, licik, bisa menipu kita. Banyak orang beribadah nih, datang pada Tuhan. Lihat ya, datang pada Tuhan, cari hadirat Tuhan di gereja. Benar nggak? Kalau nggak ke gereja, hatinya merasa bersalah. Benar nggak? Setuju nggak, Bu? Setuju ya? Ada orang cari hadirat Tuhan ke persekutuan. Kalau nggak persekutuan, hatinya gelisah. Betul ya? Betul ya? Kalau ke persekutuan atau ke gereja, pulangnya lega. Setuju ya? Benar nggak itu? Benar nggak? Dirasakan seperti itu nggak? Ya. Rasa ya? Kalau nggak ke gereja, rasanya ada yang kurang. Betul ya? Berarti yang menjadi alat kepuasan Tuhannya atau kehadiran di gereja? Saya ulangi ya. Kalau kita nggak ke gereja atau ke persekutuan, hati ini gelisah. Setuju ya? Datang ke gereja, pulang dipuaskan. Berarti kepuasan kita karena datang ke gereja atau karena hadirat Tuhan? Hah? Apakah hadirat Tuhan perlu datang ke gereja? Di rumah nggak ada hadirat? Coba lihat nih. Kalau saudara dalam hatinya merasa, aku gak ke persekutuan, ya, ada yang kurang, berarti jangan-jangan ibadah ini menjadi candunya, bukan hadirat yang asli. Ini ya, saudara mau di rumah, mau di tempat kerja, mau di tempat tidur, mau di WC, Tuhan ada di mana? Di mana-mana. Betul ya? Dan terutama dia ada di hati. Nah, kalau Tuhan nggak ada di hati, meskipun saudara ke gereja setiap minggu 7 kali, setiap hari ke persekutuan, saudara tidak akan pernah bertemu sama Tuhan. Yang datang itu cuma daging. Nih, daging kita itu kadang-kadang hati itu licik. Dia cari, ya, tapi Tuhan yang seolah-olah yang ada di luar. Berarti keadaan yang membuat saudara itu puas. Hati-hati loh. Hati itu tempat menipu. Dia ada di sini bersama kita hari ini. Kepuasan kita bukan karena datang di gereja ini hari ini. Kepuasan kita hari ini karena Tuhan ada di kita. Dan karena Tuhan ada di hati, ketika kita hadir di sini, ini jadi persekutuan yang hidup. Amin. Ya, tanpa kehadiran Tuhan di sini, saudara nggak ada Tuhan di sini, misalnya ya, hati saudara nggak ada Tuhan, nggak ada gunanya. Kenapa? Kita berkumpul sama orang-orang mati loh. Ayo, Yesaya 38. Lihat ya. Orang yang tanpa Tuhan di dalam dirinya siapa? Yesaya 38 ayat 18. Ya. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu dan maut tidak dapat memuji-muji. Yesus pernah bilang kan, orang mati biarkan menguburkan orang Mati. Orang tanpa Roh Kudus ada hidup nggak di mata Tuhan? Nggak ada. Kalau saudara di sini hari ini tanpa ada hadirat Tuhan, datang di sini saya ngomong sama siapa? Orang mati diomongin bisa nggak? Dijak omong bisa nggak? Nggak bisa. Firman diomongin apapun tetap nggak bisa. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur. Sekalipun nyanyian kita merdu dan enak, nggak ada gunanya. Karena yang ngomong cuma orang-orang mati. Dan mau tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak dapat menanti kesetiaan Tuhan. Makanya untuk ketemu Tuhan syaratnya cuma satu. Tadi sudah tahu ya, daging musuhnya Allah. Terus orang-orang mati nggak bisa orang mati memuji Tuhan. Caranya cuma satu, Yohanes 3 ayat
3. Yuk. Yohanes 3 ayat 3. Nih. Yohanes 3 ayat 3. Syarat pertama fondasi kita hari ini sama-sama ya, kita semua ya. Sama-sama ya. Jangan lihat Kristen berapa lama. Ya. Hari ini jangan terpatok pada aku sudah Kristen sejak 40 tahun. Jangan, sudah. Kita kembali kepada hati kita. Masuk ke dalam hati kita. Nikodemus itu orang yang sangat tua, belajar Taurat, tua, nggak ngerti firman. Nih lihat ya. Syarat pertama untuk supaya bisa menerima firman, supaya bisa tahu bahwa daging ini musuh, ya, harus ada kehidupan lain. Kalau nggak menerima kehidupan lain, kita nggak ngerti kehidupan apa ini, ya. Kita baca nih ya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat. Ini baru melihat loh. Baru melihat. Belum masuk. Syarat pertama, melihat dulu. Makanya iman timbul dari pendengaran. Nah ya, pendengaran akan firman Tuhan. Antara mendengar dan melihat itu panca indera. Sekarang lihat ya. Kalau orang nggak dilahirkan roh, nggak mungkin bisa berjumpa sama Tuhan. Makanya perjumpaan sama Tuhan bukan di ibadah ini lagi, tapi di dalam diri kita dulu. Orang yang berjumpa sama Tuhan nggak mungkin malas ke gereja, ya. Tapi orang yang tidak berjumpa sama Tuhan, dia bisa rajin ke gereja, bahkan melebihi orang-orang yang punya hadirat Tuhan. Pak Andreas amati, kita semua ngamatin ini. Orang yang tiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu ke gereja dan ke persekutuan, hidupnya kelihatan makin dekat sama Tuhan atau makin jauh. Amati benar-benar. Kita hari ini datang sama-sama itu saling menguatkan. Betul ya? Karena ada yang lemah, ada yang kuat. Kalau ibarat gereja adalah rumah sakit, orang yang sering berkunjung ke rumah sakit tandanya berarti sakit, nggak waras-waras, kronis. Persekutuan berapa lama pun nggak akan bisa menyembuhkan dia, kecuali ada kelahiran roh. Ini kunci mutlak. Orang yang lahir roh, dia akan cari orang lain untuk diberi kehidupan. Nah, tempatnya ada di mana? Bisa di gereja, bisa di kehidupan di mana-mana. Ya, tidak terbatas tempat lagi. Yuk lanjut lagi. Galatia 5 ayat 6 sambungannya nih ya. Galatia 5 ayat 6, saya lihatkan nih ya. Galatia 5 ayat 6. Sebab 5 ayat 6 ya. 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan. Kalau rohnya nggak hidup, nggak mungkin kita nggak nuruti daging. Nggak mungkin. Ya, makanya tadi hidup atau harta. Orang pasti mikir aku kepingin urip, kepingin oleh harta. Yang kepingin hidup itu jiwamu, yang kepingin harta itu daging. Ya, jelas ya? Ada dua keinginan hari ini. Ada keinginan untuk hidup, ada keinginan untuk menikmati hidup. Menikmati hidup di bumi itu keinginan daging. Itu natur alami. Tapi Tuhan bilang, hiduplah oleh roh. Maka kita punya hari ini bisa membedakan mana sih daging itu, mana sih roh itu. Tanpa kehidupan roh, ya, debu kembali kepada debu. Apa yang dipikirkan daging balik ke daging. Ini ada ayatnya, saya bacakan ya. Ada di mana ya ayatnya ya? Memikirkan itu. Kita baca nih, saya taruh di mana dia?
Roma 8 ayat 5-nya. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang Dari daging. debu kembali pada debu. Ya, manusia tubuh kita ini kan debu. Nggak mungkin debu ini mikirkan roh. Itu nggak mungkin. Ya, dua natur yang berbeda. Sekarang lihat ya. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sekarang kita uji masing-masing. Selama ini sudah bisa mikir nggak yang roh itu yang mana, yang daging yang mana? Sudah bisa bedakan nggak? Yang ingin dipuji, keinginan apa itu? Daging. Yang ingin dipuaskan, yang ingin dimuliakan, yang ingin dituruti, ya kan? Jelas ya? Sekarang lihat nih, menyangkal diri, mematikan diri, hidup kudus, hidup kekal. Tahu bedanya ya? Sudah mulai kan? Nah, mau ngidupin yang mana sekarang? Mau ngidupin yang mana nih hari ini? 1 Yohanes 2:16. Yuk, 1 Yohanes 2:16. Kita ada dua pilihan sekarang. Kepingin dipuji, larinya ke daging. Kepingin dimuliakan, larinya ke daging. Punya harta banyak, larinya ke semua, larinya kepada ini. Daging ini bisa bersembunyi di dalam kerohanian. Cari Tuhan, ya, bener nggak? Bener kan? Sudah cari Tuhan datang, sudah berdoa, bener ya? Dalam doa yang diminta, coba sekarang ini, cari Tuhan, bener ya? Berdoa, bener ya? Waktu doa, Tuhan berikan aku kekayaan. Kemana larinya kekayaan? Bener nggak doa begitu? Ya. Sudah bener caranya, cari Tuhan. Bener ya? Doa, bener ya? Waktu doa ngomongnya apa, saudara? Saudara doanya ngomongnya apa sama Tuhan? Ini saya bacain ya. Sebab semua yang ada di dunia, yang ada di dunia, ingat ya, yang ada di dunia ada di dalam hati kita masing-masing. Kalau tidak ada roh, hati kita tanpa Roh Kudus isinya cuma keinginan yang ada di dunia. Ayo coba sekarang jujur, saudara. Selama ini saudara cari Tuhan benar, doa benar. Begitu masuk dalam doa, kata-kata di doa apa yang saudara doakan? Coba. Pak Antoni apa ini doanya kira-kira? Ini lah. Doa sama ini. Antara gandum dan ilalang kan sama dong. Datang kelihatannya semua sama ini. Cari Tuhan, doa. Yang menentukan itu isi dari doa. Manusia rohani sama manusia daging doanya beda apa sama? Beda. Tapi kalau belum ada manusia rohani, isi doa kita itu cuma ini loh. Semua yang ada di dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bunyinya apa? Bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jika dunia yang berdoa sama Tuhan, kira-kira dikabulkan sama Tuhan nggak? Dunia yang berdoa sama Tuhan dikabulkan nggak? Nggak mungkin. Wong itu lawannya kok. Makanya tipis ya bedanya ya. Datang pada Tuhan, berdoa. Doa manusia roh gimana kira-kira? Manusia rohani kalau doa gimana kira-kira? Jadilah kehendakmu. Itulah baru namanya doa. Dan doa harus memakai nama Yesus. Karena Pak Andreas sudah mati. Orang mati kan nggak mungkin berdoa. Orang mati nggak ada keinginan.
Kita sekarang yang hidup Kristus. Galatia 2:20. Ayo saya ulangi lagi ya. 2:20 nih. Lihat nih. Makanya dalam doa kita harus paham ini. Doa dalam nama Yesus itu apa sih sebenarnya? Ayo. Namun aku hidup. Aku ini hidup. Anda juga hidup. Ibu hidup. Semua kita hidup. Tapi nih, bukan aku sendiri yang hidup. Berarti kita semua di mana? Sudah mati. Orang mati nggak ada keinginan mati kok sudah. Berarti yang hidup siapa? Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dah, Kristus yang hidup di dalam aku. Waktu Yesus berdoa, apa doanya Kristus kira-kira? Yuk. Kalau Yesus yang berdoa dalam diri saudara, apa yang dia doakan? Kembali ke Matius 4 tadi. Yesus cari makanan jasmani nggak? Enggak. Yesus cari popularitas nggak? Enggak. Semua dia sudah punya. Yang dia butuhkan, yang dia inginkan adalah kepada Lihat nih. Sama-sama berdoa. Sama-sama ini permintaannya berbeda. Ngikuti ya. Paham ya? Roma 13 ayat 14. Semua ayat-ayat hari ini coba lihat. Roma 13:14 ya. Ya. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Jelas kan? Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan titik. Sekarang saudara hari ini sudah punya rasa nggak bahwa ada yang dihidupkan selain daging ini? Ya, sudah ya. Dah. Tapi kan aku manusia duniawi, aku perlu itu semua, betul ya? Setuju nggak? Dulu berpikir begitu kan? Kita juga belajar dari Alkitab hari ini. Tampilkan, coba tampilkan, bisa tampilkan slide-nya. Tampilkan slide pertama ya. Saudara mau yang namanya orang kaya sama orang miskin ya? Bentar ya. Yang berikutnya. Yang nomor 2. Nah, ini. Ada 9 hal yang dicatat di kitab Pengkhotbah. Ya, Pengkhotbah 2. Kita siapkan juga Pengkhotbah 2 ya. Pengkhotbah 2. Ayat 3 ya. Ketika Ya. Pengkhotbah 2, ini saya bahas. Ini tetap gambarnya tetap. Ya, ini adalah rangkaian dari Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai 10. Ya. Pengkhotbah 2 ayat 3-nya bunyinya begini. Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek. Ada orang menyelidiki, ya, diselidikilah, muncul ini ayat 4, ya, saya bacakan ayat 4 itu refleksi dari gambar pertama. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur nih. Ya, rumah-rumah kebun anggur nih. Sudah dilakukan. Dan hari ini menjadi contoh. Betul ya? Terus ayat 5-nya. Aku mengusahakan kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa berbagai buah-buahan. Masuk ketiga dong. Ayat ke-6. Aku menggali bagiku kolam-kolam. Ya. Untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Sudah dapat toh rumah-rumah, kebun anggur, taman pohon, dapat semua ya. Punya kolam. Yang kelima nih. Yang ketujuh, aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Punya budak, nomor 5 ya, punya ternak. Enak nggak kira-kira sampai di sini? Enak ya? Ayo jujur ini, kepingin nggak? Nomor 8 ya, ayat 8. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Nih, punya emas dan perak. Sampai di sini kepingin Mas Yan? Pingin toh?
Jujur nggak apa-apa. Kalau nggak punya kepingin nanti, nih gawat nanti ya. Ini kepingin dulu di sini ini. Alkitab catat, berarti ada orang memang keinginannya ini natural, ya. Kemudian, aku mencari bagiku biduan-biduan, ya. Berarti para penyanyi ini dan hiburan ini, orang kaya raya semuanya punya semua, ini tahu? Punya biduan-biduan dan biduanita, ya. Dan menyenangkan anak-anak manusia. Dan yang menyenangkan anak-anak manusia yaitu banyak gundi. Lengkap nggak Pak kira-kira? Lengkap nggak? Lengkap nggak? Ayat 9 ya. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tetap padaku. Ayat 10-nya, lihat nih. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena jerih payahku, itulah buah jerih payahku. Ini lambang orang kaya nggak Pak? Betul ya? Ini orang kaya nggak? Ini orang kaya atau orang miskin kira-kira? Kaya. Kaya ya. Berarti definisi orang kaya kita itu orang yang bisa membeli semuanya. Betul ya? Sekarang lihat ya. Pengkhotbah menggambarkan orang yang punya 9, ya, yang dicari manusia di dunia, kita sebut ini orang kaya. Tapi di mata Kristus, lihat ya, semua keinginan, kenapa jiwanya kosong? Orang kaya itu berarti dia punya Kalau sekarang, nih contoh ya, Pak Andreas ingin yang namanya bahagia, setuju ya? Karena ingin bahagia, maka dia cari dari luar untuk masuk ke dalam hatinya Pak Andreas. Berarti di dalam hati punya nggak namanya bahagia? Enggak kan? Makanya dia perlu dari luar. Dia pakai rumah-rumah itu masuk ke dalam hatinya. Puas nggak kira-kira? Nggak puas Bu ya? Permata Kristus. Hah? Loh ini kaya loh. Bisa beli rumah masuk ke dalam hatinya. Puas nggak? Orang punya rumah satu puas? Puas? Hah? Punya rumah satu puas? Seneng? Enggak. Kurang. Dalam hatinya masih kurang. Kalau namanya kurang ditambahin lagi nih. Punya kebun anggur. Ya, supaya seneng dia beli kebun anggur untuk ngisi hatinya. Orang kaya nggak? Orang kaya nggak? Hatinya itu kurang. Yang suka kurang itu orang kaya atau orang miskin? Miskin. Loh, sekarang nih, di dalam hati ini kan ada sumber bahagia, sumber sukacita. Setuju ya? Yang dikatakan orang kaya tadi, menurut dunia, aku bisa beli rumah supaya dia suka cita. Tapi tetap kurang. Tambahin lagi, punya kebun anggur. Masih kurang. Tambahin lagi, punya taman pohon-pohon dan kolam budak ternak. Masih. Kenapa kok kurang? Karena ternyata orang miskin, nggak ada sukacita. Orang yang kehilangan sukacita, nggak punya sukacita, pasti kurang. Pernah ketemu orang ngemis kan? Orang ngemis itu nggak punya apa? Uang. Yang dicari uang. Kalau dia punya uang, ngemis nggak? Sekarang analogikan. Kalau kita punya sumber sukacita, perlu sukacita dari luar? Nggak tergantung ini kan? Berarti daging pun nggak punya harta pun sukacita nggak? Itulah orang kaya di mata Tuhan. Yang buat kita kaya, uang atau Tuhan? Atau Roh Kudus di dalam? Tuhan. Ya Roh Kudus ini kan, betul ya? Kalau Pak Andreas punya Roh Kudus, perlu nggak Pak ini semua 9 ini? Enggak. Karena Yesus ditawari dunia kan tadi kan? Diterima nggak? Kenapa Yesus nggak terima? Kenapa Yesus tawar di dunia, Yesus nggak mau? Karena Yesus kaya raya. Pernah nggak Pak Andreas sekarang, ya, dalam jiwanya ada Roh Kudus. Roh Kudus pemilik sorga. Ditawarin emas berkarat di dunia, mau nggak Pak? Ya nggak mau loh, posing kon kayak aku iki. Yesus ditawarin, ya tadi sama dagingnya tadi, buat mujizat. Ditawari seluruh dunia, diketawain sama Yesus. Apa yang kamu tawarkan ini? Dunia ini cuma bagaikan
debu. Coba, semua ini, 9 ini kan dicari semua orang, toh? Bisa digenggam? Dah. Kalau nggak bisa digenggam, ngapain dicari? Ada yang bisa genggam ini? Kenapa nggak bisa digenggam? Ini loh. Rumah, kebun, taman, kolam, budak, ternak, emas, penyanyi, ibu, semua ini. Kenapa nggak bisa digenggam? Karena tubuh ini orang mati bisa genggam ini nggak? Nggak bisa. Tapi Tuhan janjikan yang lebih hebat nih. Dunia tidak bisa digenggam. Sorga bisa dimiliki. Enak milih mana ini? Ya, dunia ini punya segalanya, digenggam nggak bisa. Tapi sorga bisa dimiliki dan jauh lebih kekal. Milih yang mana nih? Milih yang kekal nih. Semua keinginan dipenuhi, jiwa tetap kosong. Karena jiwa saudara ini ya berisi kekekalan. Dunia diisi seluruhnya ke dalam hati semua, nggak bakal penuh, nggak bakal puas. Nih, orang kaya sejati adalah orang yang tidak membutuhkan dunia. Nih lihat sekarang, Pak Andreas ada Roh Kudus, Ibu ada Roh Kudus. Semua ini nggak perlu kan, Bu? Semua ini hanya pelengkap. Selama kita hidup dapat ya syukur, nggak dapat ya syukur. Caranya dapat juga tahu caranya bagaimana untuk memperoleh ini. Daging ini tahu caranya untuk memperoleh. Ya, tapi daging kadang-kadang kan daging itu kan seneng enak loh. Menang-menang oleh duit, itu kan? Dia suruh Roh Kudus yang cari, bisa nggak? Ya jelas nggak mungkin. Daging cari untuk daging. Slide yang kedua. Slide yang pertama. Nah, ini ya, Amsal ayat pasal 2 ayat 3 itu eksperimen. Raja Salomo bukti nyata. Makanya muncul ini rumah-rumah ini ya. Kesimpulannya ya, ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang dilakukan tanganku, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Pernah lihat orang jaring angin? Pernah nggak, Bu? Angin dijaring. Kira-kira pekerjaan apa jaring angin? Ada yang pernah lihat? Hah? Sia? Nah, kalau itu sia-sia, ngapain dicari? Setuju ya? Sekarang kita lo hidup tinggal berapa lama lagi? Masih mau jaring angin? Yang perlu sekarang apa? Harta atau hidup? Hidup. Nah, ini baru namanya cari Tuhan. Kalau cari harta, jangan cari Tuhan. Yang bisa memberikan harta banyak, dan Tuhan sudah siapkan di dunia ini ya. Sekarang ya saya sambungkan ya. Semua ini, ya nih, uang. Mengapa dunia tidak bisa memuaskan jiwa? Uang tidak menyenangkan jiwa. Pujian tidak memberi identitas sejati. Hiburan hanya sementara. Karena jiwa diciptakan bukan untuk yang fana. Jiwa ini kekal, nggak bisa mati. Makanya yang dicari hanya kekekalan. Ya, lihat ya, sampai di sini. Orang kaya sejati adalah orang yang tidak membutuhkan dunia untuk merasa penuh. Kalau orang masih butuh dunia untuk ngisi hatinya, berarti orang kaya atau orang miskin? Hah? Orang yang masih butuh dunia untuk mengisi hatinya, orang kaya atau orang miskin? Miskin. Nah sekarang saudara mau jadi orang miskin terus nggak sih? Enggak kan? Di mata Tuhan, ayat slide selanjutnya, slide terakhirnya ya. Nah ini, satu-satunya manusia, Yesus kaya atau melarat sih? Kaya atau melarat? Kaya. Kehidupannya seperti apa Yesus? Dia kaya. Pak Andreas bilang ini Yesus tuh kaya. Setuju ya? Naik helikopter nggak? Enggak. Kalau Yesus hidup zaman ini, hari ini punya pesawat pribadi nggak? Kira-kira. Kembali ke zaman 2000 tahun yang lalu. Yesus dibilang kaya. Setuju Pak Andreas ya? Karena dia bisa menolak diberikan seluruh kekayaan dunia. Yesus bilang enggak. Berarti orang yang bisa nolak kekayaan, dia lebih kaya daripada yang memberikan. Ini sekarang Yesus salah ya. Kita sekarang sepakat Yesus kaya. Kehidupannya Yesus sederhana kan? Sederhana kan? Lihat nih, matinya Yesus gimana? Matinya aja disalib. Enak nggak?
Kita mati dikubur enak loh. Sekarang lihat nih. Satu-satunya manusia kaya sejati adalah Kristus. Sedangkan Kristus sekarang hidup di Yesus hidup di Yuk saya ulangi ya. Satu-satunya manusia kaya sejati adalah Yesus. Ya, nih lihat nih. Yesus hidup di Kalau di sorga kita miskin terus. Kita. Kalau Yesus hidup di sorga, berarti ayat Galatia 2:20 tadi nggak nyambung. Aku telah mati. Kristus yang hidup dalam hatiku. Kalau Yesus hidup dalam hati, Pak Andreas, Bu Andreas, semua yang di sini kaya atau miskin? Kaya. Ayo sekarang lihat nih. Semua orang yang hari ini ada Kristus dalam dirinya, kaya atau miskin? Kaya. Kalau orang kaya carinya apa hari ini? Butuh harta dunia nggak? Makanya kadang-kadang yang namanya penderitaan, ya, yang namanya penderitaan, ini lihat sekarang ya. Saudara dengan mengalami suatu peristiwa menderita, dengan peristiwa itu saudara menjadi Kristus, kenal sama Kristus, bahagia nggak? Dengan penderitaan yang sekarang saudara terima ini, saudara menjadi Kristus, senang nggak? Hah? Ada orang nyakiti Pak Andreas, dengan disakiti Pak Andreas makin kenal Kristus. Berarti orang itu terima kasih nggak Pak? Orang nyakiti, mukuli Pak Andreas, karena Pak Andreas dipukuli orang itu, Pak Andreas jadi serupa seperti Kristus. Lihat ya, ada orang jahat sama kita. Karena kejahatannya dia ke kita, kita menjadi serupa seperti Kristus. Terima kasih nggak sama orang itu Pak? Terima kasih. Berarti doanya apa? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kenapa? Karena dengan dianiaya, dengan penderitaan yang kita terima, kita melihat surga. Senang nggak Pak? Makanya kalimat Yesus, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka. Dan itu dilakukan oleh Stefanus. Waktu Stefanus dilempar batu, pertama kali batu menghujam di diri Stefanus. Kalau orang sakit, pasti mesonya kurang ajar, bajingan kan, ya kan? Tapi Stefanus bilang apa? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka, ayo kita baca ayatnya. Di mana dia kejadian? Kisah Stefanus ya, Kisah Rasul ya. Kisah Rasul 7:59 ya. Nih. Kita baca ayat 5 dulu. Ayat 55 dulu. Ya, Kisah Rasul 7 ayat 55 dulu. 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus natap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Bayangkan nih ya. Kita semua nih, Pak Andreas, semua nih, Bapak semuanya sini ya. Ngelihat nih. Bapak, ya, lihat semua ya. Tetapi Stefanus, sekarang ganti nih. Tetapi saya yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit dan melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ngelihat pemandangan ini kira-kira gimana Pak Andreas? Luar biasa. Pemandangan ini muncul nggak? Ya, tanpa batu. Kalau Stefanus nggak dilempar, pemandangan ini muncul nggak? Nggak kan? Makanya Stefanus bisa ayat 56-nya. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Lihat, bayangin. Yesus sampai berdiri. Biasanya Alkitab kan catat Yesus duduk di sebelah kanan Allah kan? Ya. Ngapain Yesus sampai berdiri? Ngelihat pemandangan itu kira-kira gimana? Memberi penghormatan. Seneng nggak? Menderita loh ini, dilempari batu loh. Kenapa Stefanus bisa bilang ayat 59, ayat 58 ya? Ayat 57 nih. Maka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Apa yang dilihat Stefanus nggak enak buat manusia lain, ya. Ayat 58, mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya
dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan seorang muda yang bernama Saulus. 59 ya. Sedang mereka melempari Stefanus, batu kena semua, jedak jeduk ya. Sakit nih. Lalu Stefanus berdoa. Doanya bukan yang lain-lain. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku, ya. Ayat 60-nya. Ini. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggung dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah. Ya. Perkataannya hampir mirip dengan Yesus di kayu salib. Kenapa? Karena Stefanus lihat, karena mereka itu aku ketemu dengan Kristus. Nah ini lihat sekarang. Berarti hari ini kalau ada kejadian yang nggak enak buat daging, tapi saudara ketemu Tuhan, seneng nggak? Seneng dong? Kalau sakit ternyata ketemu Tuhan, seneng nggak? Ya, jujur ini. Lagi sakit ketemu Tuhan karena sakit, setuju? Seneng nggak? Seneng. Ternyata ini membuat kita ketemu sama Tuhan. Lihat ayat Yesaya 38. Kita kembali Yesaya 38. Ayat 16. Lihat ya. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau, ya. Tenangkanlah rohku. Buatlah aku sehat. Buatlah aku sembuh. Baca perlahan ya. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Karena ini, apa ininya ini? Sakit. Tenangkanlah rohku. Buatlah aku sehat. Buatlah aku sembuh. Kita semua hari ini sakit nggak? Sakit. Karena nggak ada roh yang hidup. Makanya sekarang kita perlu ini. Ayat 17-nya sekarang. 17. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatanku. Aneh kan? Menderita yang pahit ini menjadi keselamatan. Kalau ada seperti ini, mau nggak menderita? Mau nggak? Mau dong. Karena dengan penderitaan kita dapat keselamatan. Inilah. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Orang yang menderita, kalau dia karena penderitaan dia bisa sadar sama Tuhan, kita berterima kasih banyak loh. Betul nggak? Berarti hidup ini mau seneng, mau susah, yang kita cari di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Semua ada Tuhan kan hari ini kan? Mau ada Roh Kudus kok. Berarti sudah bukan ukuran lagi kan? Ya, Filipi 3 ayat 10. Ini. Filipi 3:10 yang ini Paulus dicatat nih. Yang ku kehendaki, waktu Paulus tulis surat ini kira-kira dari Roh Kudus gak? Dari Roh Kudus dong, mau namanya firman sekarang kan ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam apa arti persekutu dalam penderitaan? Kita pun juga mengalami penderitaan kita. Kalau itu untuk membuat kita serupa dengan Kristus, nggak ada masalah. Ya, lihat nih. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini ayat favoritnya orang Kristen. Makanya orang Kristen hari ini gak usah janjikan yang harta yang tadi yang dicari 9 tadi. Itu tadi nggak akan bisa memuaskan kita. Yang bisa memuaskan kita cuma satu. Aku sudah mati, Kristus hidup dalam diriku. Sudah itu aja. Jangan cari yang lain. Ya. Ibrani 10:33. Makanya nggak heran kan kalau kita itu dunia akhirnya menjadi musuh. Orang yang punya Roh Kudus, dunia bukan kawan, tapi saudara dijadikan musuh oleh dunia. Karena apa? Dunia sudah berseberangan, ya. Ibrani 10:33. Ini lihat. Ibrani 10:33. 33. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam
penderitaan mereka yang diperlakukan Iya. orang Kristen yang punya Roh Kudus pasti dimusuhi dunia. Kalau orang Kristen punya Roh Kudus, dicintai dunia, kebohongan nomor 1. Ya. Karena Roh Kudus begitu datang dalam dirinya Pak Andreas, dalam diri kita semua, dia mematikan kedagingan kita. Jadi nggak mungkin orang yang punya Roh Kudus ngomongnya tentang, mungkin nggak Pak Andreas? Orang yang punya Roh Kudus sudah tahu dunia itu lawannya, dia ngomong tentang dunia. Nggak mungkin. Yang dia omongkan bagaimana mematikan daging ini, dicincang halus sampai betul-betul mati. Ya, Matius 24 ayat 21. Ya, nih. Matius 24 ayat 21, ini lihat ya. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi. Ini tanda apa? Kalau kita baca ini, tanda akhir. Tahu nggak? Pada masa itu 2000 tahun yang lalu Yesus ngomong dong. Pada masa itu yang melampaui waktu ini ya, akan terjadi siksaan yang seperti yang belum pernah terjadi. Arti siksaan ini apa coba? Nih. Saudara pikir orang Kristen dibunuh-bunuh? Setan tahu orang Kristen yang dibunuh menimbulkan iman yang kuat. Makin kuat Pak. Coba biar rasul-rasul zaman dulu dibunuh, makin kuat imannya. Tapi coba sekarang ditawarkan kenyamanan, bisa nolak? Enak mana Pak Andreas? Jiwa kita hari ini, jiwa ya, melihat daging disiksa atau melihat daging ditawari kemewahan, kenyamanan, milih yang mana kira-kira? Yang membuat jiwa tersiksa yang mana nih? Ya balik ya. Sekarang ukurannya kan jiwa ini. Jiwa kita melihat daging sekarang. Daging ditawari penderitaan atau ditawari kenikmatan, yang tersiksa siapa ini? Coba lihat ya. Jiwa kita, di dalam kita ini, daging harus dibunuh. Yesus disalibkan. Menderita kan? Mati daging. Jiwanya senang nggak? Senang. Daging ditawari dengan kenikmatan dan diterima oleh daging, jiwanya menderita nggak? Ini sekarang lihat nih. Siksaan yang dahsyat seperti belum pernah ada zaman dulu dengan sekarang. Dagingmu ditawari dengan kenikmatan. Nih. Saudara bisa nolak dengan sekarang ini tawaran-tawaran. Ini lihat ya. Hidup hari ini kalau orang tanpa uang, nih lihat ya. Orang tanpa uang tersiksa nggak Pak? Makanya banyak orang lebih baik mati ya aku gak ada duit, betul nggak? Betul nggak? Hah? Iya. Tersiksa nggak? Tersiksa. Hari ini dunia ini siksaannya jauh lebih hebat. Kenapa? Tanpa masuk dalam sistem dunia, tanpa uang saudara nggak bisa hidup. Ini loh. Ini baru namanya penderitaan. Begitu juga hal yang sama. Saudara punya uang pun bisa menikmati dunia, itu siksaan buat jiwa nggak? Tersiksa. Ya kan? Jiwanya tersiksa. Kenapa? Ini loh. Ayat 22. Ya. Jadi jangan mikir penyiksaan itu bakal ada penganiayaan, enggak. Setan itu sangat pinter dia. Dia tuh pinter. Disiksa penganiayaan lebih kuat. Muncul Kristen-Kristen zaman dulu kasih kenyamanan. Makanya khotbah-khotbah nawari dengan kenyamanan. Ayo ikut Kristen pasti kaya raya. Seneng nggak? Seneng kan? Sakit bisa disembuhkan langsung. Seneng kan? Itu mematikan semuanya. Karena konsentrasi kita berubah. Lihat sekarang ya. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak ada yang selamat. Amati kalau sekarang ini yang dikorbankan di mimbar cuman menghidupkan daging ditawarin itu, ada yang selamat nggak? Nggak ada. Semuanya mati semua. Ya dia. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu akan dipersingkat. Ya, ini sudah akhirnya. Ayat selanjutnya 23-nya, lihat nih. 23-nya. Dan pada waktu itu jika orang berkata, ini lihat ya, dulu nggak ada orang bilang Mesias di sana, Mesias di sini.
Lihat ya, dulu nggak ada karena Mesias ditolak. Sekarang Mesias banyak nggak? Banyak. Lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana. Tulisannya apa? Jangan kamu percaya. Kenapa? Karena banyak yang pakai nama Yesus tapi palsu. Coba lihat nih ayat selanjutnya. Lihat nih. Sebab, nah ini tadi kan lanjutannya kan, Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Yesus bilang 2000 tahun yang lalu. Kemunculannya kapan? Kemunculannya kapan? Kalau dikatakan Mesias palsu berarti setelah Yesus. Kalau dia ngaku Mesias berarti di mana dia? Di luar atau di dalam gereja? Dalam gereja. Dan nabi-nabi palsu mereka akan mengadakan nih tanda-tanda dan yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Makanya banyak tawaran-tawaran sekarang di gereja. Yang seharusnya gereja ini membawa saudara masuk kegagalan, ditawarilah ini. Mati kabeh kan? Mati kan? Mati toh? Nah, kita sekarang tahu kan ini sangat berbahaya. Ayat selanjutnya 25-nya. Camkan. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada. Kenapa disebut Mesias palsu? Kenapa disebut Mesias palsu? Karena Mesias yang tidak membawa kematian daging itu palsu. Sudah paham ya hari ini ya? Mesias yang asli adalah kita hari ini. Pak Andreas bisa disebut Mesias, iya, karena Mesias adalah yang dipilih. Itu Kristus. Makanya sekarang Pak Andreas sudah mati, Ibu sudah mati, Bapak di sini semua sudah mati. Yang hidup adalah Kristus. Kristus yang asli pasti dagingnya mati. Kalau Kristus palsu berarti dagingnya yang hidup. Gampang ternyata ya. Yohanes 15:19. Yohanes 19:19. Nih. Ya, Yohanes 15:19. Yuk. 19. Sekiranya, ini sekarang lihat nih. Karena sudah jadi lahir baru, sudah Kristus ya yang hidup ya. Pak Joni sekarang bukan lagi nama Joni, tapi Kristus, Joni Kristus sekarang. Kita semua sekarang Kristus. Joninya udah mati, SB sudah mati semua. Fantoni juga semuanya mati, sekarang Kristus. Sekiranya kamu dari dunia, tentu dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Nah, kita sekarang sudah bukan lagi dari dunia. Wong Kristus dari surga, tetapi karena kamu bukan dari dunia, ini lihat nih. Melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Lihat nih, ada perbedaan kan? Kita menjadi dibenci oleh dunia. Kalau kita dibenci dunia, dengar suara dunia seneng nggak? Nggak seneng. Roh sudah mulai nolak. Kenapa? Iki palsu. Ini mematikan. Kalau aku nuruti keinginan daging, iki mematikan. Ya, jelas ya? Ini lihat nih. Berarti kita sekarang dari sorga. Kita semua ini sekarang dipilih Kristus. Makanya nih, aku telah memilih kamu dari dunia. Itulah yang disebut Mesias. Itulah yang disebut Kristus. Makanya yang bisa membawa kita ke sorga bukan nama kita, tapi nama Kristus yang ada dalam diri kita. Orang tanpa Kristus nggak bisa masuk kerajaan sorga. Nih. Pengertian dunianya. Hah? Pengertian dunianya. Nah, dunia itu sekarang nih, dalam ibadah kita ini dunia juga. Karena ini urusan sama daging dan darah. Ingat ya, dunia itu yang berurusan dengan daging dan darah. Tempatnya di mana? Di gereja, di luaran, semua ini sama. Kalau Mesias palsu di mana tempatnya? Di dalam gereja. Mereka mengaku sebagai Mesias untuk membawa pengajaran yang mematikan. Makanya Tuhan bilang, kalau waktu nggak dipersingkat, mati semua ini. Mati semua ini. Kenapa? Karena tidak ada yang menghidupkan. Hanya orang yang hidup, nih ya. Kalau Pak Andreas tanpa Kristus, saya tanpa Kristus, semua tanpa Kristus, bisa ngajak orang hidup? Nggak bisa. Semua akan mati. Tapi begitu ada Kristus,
Kita bisa menghidupkan orang-orang mati menjadi hidup. Kita bawa mereka dalam kerajaan yang kekal, ya. Sekarang lanjut lagi nih. Ini Yakobus Yakobus 5 ayat 10. Ya. Kita semua sekarang kan ingin seperti rasul-rasul kan ya. Saudara-saudara, turuti teladan Penderitaan. Kenapa kok disebut penderitaan, Pak, di sini? Kenapa? Turutilah kesuksesan nabi-nabi, enggak? Yang dituruti teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Nabi-nabi asli, ya, hidupnya gimana di dunia? Nabi asli hidupnya gimana, Pak Joni? Menderita. Kalau nabi enak di dunia kira-kira gimana ini? Nama tulisan apa? Hah? Di sini. Ada nggak Alkitab nabi-nabi yang hidupnya nyaman? Banyak sekarang. Hah? Nggak ada. Sekarang Banyak. berarti masuk ke tadi toh, Matius 24 toh. Ya. Lihat nih sekarang ya. Ayat 11-nya. Sesungguhnya ayat 11-nya ya, kami menyebut mereka berbahagia. Siapa yang berbahagia? Yang telah menderita. Ya kan? Yang telah kena penganiayaan. Dianiaya itu gini loh. Daging kita ini ditawari dengan kenikmatan, itu pun juga dianiaya. Itu juga siksaan, ya. Jangan berpikir bahwa dianiaya pasti di leher digorong, enggak. Dagingmu ditawari kenikmatan dan engkau meraihnya. Itu penganiayaan, ya. Lihat. Dan sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Gerejanya Pak Andes nggak gede pun nggak masalah, Pak Andes, hari ini. Kita berbahagia karena bisa membuat orang hidup. Ya. Saudara sekarang lihat ya. Di sini gerejanya nggak enak misalnya nih. Ditawari gereja lebih enak, lebih nyaman. Yang enak apanya nih kira-kira? Coba lihat ya. Di sini nggak nyaman misalnya Pak Andreas. Ditawari gereja lebih nyaman. Khotbah-khotbahnya enak buat telinga. Kalau saudara tertarik ke sana berarti yang hidup? Coba. Kalau sekarang roh saudara yang hidup, tertarik nggak dengan tawaran-tawaran dunia? Enggak. Betul ya? Makanya dengan godaan-godaan jangan khawatir pada. Jangan ditawari daging, tawari mereka Roh Kudus. Roh Kudus yang hidup nggak akan bisa pindah kemanapun. Mereka akan menghidupkan. Orang-orang akan menghidupkan di sini menjadi persekutuan yang erat. Kenapa? Daging ditawari kenikmatan nggak tertarik. Tapi kalau khotbah-khotbah ditawari daging, dengan sendirinya jemaat menjadi jemaat yang daging. Caranya nawari jemaat daging gampang. Untuk membuat daging pindah itu sangat gampang. Cukup kasih lebih nyaman, pasti pindah 100%. 100%. Makanya jemaat zaman dulu itu jemaat yang militan. Kenapa? Mereka ditawari kenikmatan, malah mereka menyalibkan diri, menyalibkan dagingnya. Paulus punya semuanya. Dia masuk ke dalam pelayanan Kristus yang isinya penderitaan tok. Ya. Lihat ya 1 Petrus 4:13. 1 Petrus nih. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan. Bayangin loh, sampai Petrus tulis surat. Ini loh. Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan. Yesus itu nyiapkan jalan untuk menjadi Kristus, jalannya jalan salib. Orang tanpa jalan salib mau ketemu Kristus itu mustahil. Makanya jalan salib dengan Kristus itu jadi satu. Untuk menjadi seperti Kristus harus melewati jalan. Akulah jalan. Berarti harus dilewati menjadi jalan salib sampai ketemu Kristus. Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kamu. Orang yang nggak melewati jalan salib bisa dapat kemuliaan dari Kristus nggak? Enggak. Makanya sekarang ukuran kita mau menderita, mau seneng, mau susah bukan lagi ukuran. Ya. 2 Korintus 2 ayat 10.
Masih ada waktunya Pak Jil? Masih Masih ya? Oke. 2 Korintus 12 ayat 10 ya. 2 Korintus 12 ayat 10 nih. Nih, semua suratnya Paulus ternyata isinya kok begini semua. Ya kan? Ini ayat-ayat yang jarang dibaca. Lihat nih. Karena itu aku senang. kalau senang dicari terus ya kira-kira. Sesuatu yang menyenangkan saudara mau cari nggak? Betul ya? Setuju ya? Sesuatu yang menyenangkan harus dicari karena itu nikmat. Tapi ini sekali lagi bukan kenikmatan untuk daging. Ini kenikmatan untuk jiwa. Ini lihat nih. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan dan dalam siksaan. Lihat nih. Paulus senang karena dagingnya disiksa. Lihat. Di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku Kuat. Makanya kalau Kristus hidup, di mana Kristus membawa kita, nikmati aja, enjoy aja. Enjoy aja. Semua lagi Roma 5 ayat 3. Roma 5 ayat 3 nih. Dan bukan di Korintus dia tuliskan ya. Untuk orang-orang Roma, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ya kan? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan membawa ketekunan. Ini loh, lihat loh. Rasul-rasul itu hidupnya seperti ini. Dunia bukan lagi ukuran. Nih, karunia Roh Kudus yang nomor 1 buat kita ya. Filipi 1 ayat 29. Kepingin karunia Roh Kudus kan? Kepingin nggak? Kepingin ya? Karunia Roh Kudus. Nih. Filipi 1 ayat 29. Kalau minta karunia jangan minta yang untuk daging. Ini karunia Roh Kudus. Filipi 1:29 ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk mau terima karunia ini. Bisa dihindari nggak ini? Nggak bisa. Ini begitu saudara terima Roh Kudus, ini juga ikut ada. Ini lihat nih. Melainkan juga menderita untuk, ternyata menderita itu karunia. Orang cari karunia bahasa-bahasa roh, karunia penyembuhan, karunia mujizat, itu kan baliknya ke daging. Coba suruh ini. Aku mau menerima karunia menderita untuk Kristus. Mau nggak? Hah? Orang mau menerima Yesus sebagai Tuhan, seneng dong? Oh Yesus Tuhan. Yesus Juru Selamat. Ya kan? Tapi Yesus sebagai Tuhan nggak ada yang mau. Kenapa? Kalau dia Tuhan berarti dia yang bertahta dalam hati kita. Tuhan di dalam hati kita akhirnya menjadikan diri kita sebagai, coba lihat ya. Kalau Yesus sebagai Juru Selamat, orang pasti seneng kan? Seneng. Juru Selamat. Tapi dia jadi Tuhan. Angel. Karena kalau dia Tuhan berarti kita hamba. Daging nggak mau diberhamba. Daging nggak mau. Daging ingin jadi Tuhan. Jelas ya? Makanya kita percaya Yesus hari ini. Percaya Yesus sebagai Juru Selamat. Sudah ya? Percaya sebagai Juru Selamat. Tapi percaya nggak dia sebagai Tuhan? Jangan-jangan saudara cuma percaya ini loh, Yesus Juru Selamat tapi sebagai Tuhan enggak. Karena begitu saudara percaya sebagai Tuhan, engkau pasti tunduk untuk melakukan semua perintah-perintahnya. Yuk kita baca ya. Kita sekarang nih dijadikan, nih lihat, sampai dijadikan anak kita sekarang ini ya, tanpa ini enggak. Galatia 5:24. Nih, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala
hawa nafsu dan berarti tidak ada lagi kesempatan. Dan kita mampu menyalibkan daging karena dikaruniakan oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus nggak mungkin. Ya, paham ya Pandas ya? Jadi ini semuanya saling melengkapi. Tulisannya firman ini hari ini membuat manusia daging itu mati tanpa punya kesempatan hidup. Sekarang saudara kan semua anak-anak Tuhan kan? Ya kan? Kita semua sudah melahirkan roh. Kita banyak melihat manusia daging yang belum muncul rohnya. Makanya kita harus mengajak mereka untuk melahirkan manusia baru supaya pikirannya diperbarui. Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3 ya. Makanya doa kita sekarang sudah berubah ya. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa? Ya kan? Nggak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Kenapa kok salah? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jelas ya? Kenapa doa yang selama ini yang saudara doakan nggak dapat karena doanya untuk daging. Kristus nggak mungkin berdoa itu. 1 Yohanes 5:14. Ini kunci doa yang pasti dikabulkan ya. Lihat ya. Dan inilah keberanian percaya kita kenapa sampai disebut perlu keberanian? Karena kalau sampai doa yang macam-macam itu nekat ya. Doa sama Tuhan, kita ini hamba minta-minta, wah kebacut. Makanya ini lihat nih. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jelas ya, mengabulkan doa. Mau dikabulkan doanya? Mau ya? Tapi seperti apa? Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya, lihat nih, kita minta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Berarti siapa yang berdoa? Roh Kudus yang berdoa, Kristus yang berdoa. Kalimat ini nggak boleh dipotong ya. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya, kan jelas ya, Ia mengabulkan doa kita. Doa yang mana? Doa yang meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ini bukan kita yang berdoa, ini Kristus yang berdoa buat saudara untuk kepentingan jiwamu. Ini nggak main-main ini ya. Makanya doa kita bukan doa kosong lagi hari ini, tapi doanya isinya penundukan, tunduk sama hadirat Tuhan ya. Tunduk, pasti dikabulkan, pasti. Makanya kalau doa, Tuhan aku mau serupa denganmu, aku mau menderita bersamamu, itu pasti dikabulkan. Makanya kita lihat nih, kita kembali ya, Matius 6 ayat 7 ini. Ayat ini menjadi benar-benar harus saudara jalankan ya. Nggak boleh lagi ada doa-doa yang begini nih. Sudah nggak boleh lagi nih ya. Karena Kristus nggak mungkin bertele-tele. Lagi pula dalam doamu, kamu jangan bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka nggak kenal, makanya doanya banyak untuk daging. Tetapi ya, mereka yang menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata akan kita enggak. Doa kita sudah jelas, Kristus yang berdoa. Jelas ya, sudah ya? Sudah lahir semua ya? Sudah lahir baru ini ya? Jangan ada kesempatan lagi nih. Roh Kudus pasti membawa kita ini. Roma 8 ini. Roma 8 ayat 14. Roma 8:14 ya. Semua orang nih, kita semua nih sama nih. Kesempatannya sama kan? Semua. Yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Anak punya warisan. Betul ya, Pak ya? Kalau kita dikatakan anak punya warisan, warisannya di mana? Sorga. Itu warisan kita.
Yesus janjikan nggak? Di rumah Bapakku banyak tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Hari ini kalimat yang sama ada dalam diri saudara sekarang. Ayo, Yohanes berapa itu? Yohanes 14. Lihat ya kehebatan firman ini ya. Yohanes 14 ini ayat 1 ya. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Yesus. Ngomongnya di mana hari ini? Ini. Dulu kan di firman nih. Kita baca firman dong. Sekarang dia ngomong dari mana nih? Janganlah gelisah hatimu. Ngomongnya dari mana sekarang? Di dalam diri kita. Jangan gelisah. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sudah ya, di dalam hati kita ya sekarang. Lihat nih ayat 2-nya. Ayat 2-nya ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sekarang siapa yang ngomong? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yesus di mana sekarang? Enggak, Yesus di dalam hati kita. Sekarang Yesus ngomong. Pak Andreas ngomong sekarang. Di rumah Bapakku banyak tempat. Kan Kristus yang hidup sekarang. Kan sama firmannya Kristus sekarang ada di dalam diri Pak Andreas. Waktu ngomong ini ngomong ke siapa nih? Diri kita ngomong kepada Bapa sendiri. Ya kan? Yesus pernah ngomong ini. Sekarang Yesus dalam diri kita. Kita ngomong nih, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Inilah warisan yang diberikan Tuhan kepada kita ini loh. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Artinya apa? Kalau nggak ada tempat tinggal, Yesus nggak akan ngomong. Tapi karena ada tempat tinggal, Yesus ngomong di dalam diri kita. Kamu anakku loh, anak Ariwat itu. Di rumah Bapakku, makanya sekarang ya, kita dalam kesusahan, nggak punya rumah di sini, hidup kita menderita. Kita ngomong, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Siapa yang ngomong itu tadi? Siapa yang ngomong? Kristus yang hidup dalam diri kita. Coba ulang ya. Yesus pernah bicara ini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sekarang Yesus hidup dalam diri saudara. Firman-Nya berubah nggak? Enggak. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jaminan nggak ini? Saudara punya jaminan nggak? Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kristus sudah berangkat duluan dan Dia menyiapkan buat kita. Jadi yang nggak punya rumah, yang hidupnya susah, ya nggak ada masalah. Yesus juga susah menderita di dunia, tapi Yesus tidak tertarik dengan tawaran-tawaran dunia. Makanya kita juga harus punya buah kan, Matius 7:16. Yuk. Buah kita harus keluar nih. Dari buahnya lah kamu mengenal Nah, buah yang kita keluarkan apa ini? Dapatkah orang memetik buah anggur dari maduri enggak. Kita sekarang keluar buah. Buah yang menunjukkan siapa diri kita. Kalau kita nggak menunjukkan buah siapa diri kita, jangan-jangan contoh gini, orang aku punya Roh Kudus, tapi keinginannya itu keinginan daging semua. Berarti buahnya nggak cocok. Ini buah palsu. Ya, orang yang punya Roh Kudus buahnya pasti sama. Galatia 5, 22, 23. Ayat terakhir ya. Terakhir ya. Oh ya, habis. Berapa itu? 85 yes. Ya, ini terakhir nih. Ini ya. Ini nggak bisa lari dari diri saudara hari ini. Ini semua sudah ada dalam diri kita. Ya, ini lihat ya. Tetapi buah roh. Kalau namanya roh sampai berbuah berarti rohnya sudah ada belum? Sudah ada belum? Sudah di dalam karena dia bisa berbuah. Munculnya apa? Orang pasti mengasihi, pasti sukacita, pasti damai sejahtera, pasti sabar, murah hati, kebaikan dan kesetiaan. Ini kan buah yang muncul otomatis. Ya, bukan dibuat-buat. Otomatis. 24-nya, 22-nya, 22. Ini. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Tanda orang punya Roh Kudus buahnya pasti muncul dan nyata, bukan dibikin-bikin. Ya, hidupnya sakit, balik 22. Sekarang lihat ya, dalam keadaan menderita, dalam keadaan sakit tetap bisa suka cita. Kan ini bukan karena keadaan, karena ini buah dari roh. Ini lihat nih.
Bisa damai sejahtera tanpa punya uang. Nggak punya uang tetap bahagia nggak ini? Bahagia kan? Bener ya? Ini loh. Digarai orang bisa sabar, bisa bermurah hati, bisa kebaikan kejadian ini. Nggak ada yang bisa menyangkal. Ya, kalau orang punya Roh Kudus, buahnya nggak muncul ini, ya, wis hati-hati, wis jangan percaya. Ya, sekarang sudah selesai semua nih. Kita mengalami perjumpaan bukan di luar, tapi di dalam. Untuk bisa melihat kerajaan Allah, untuk masuk ke dalam, daging nggak punya peranan. Ini peranan roh. Ya, makanya bisa melihat Tuhan di dalam diri kita. Ya, tanpa kelahiran roh nggak mungkin. Hadirat Tuhan bukan karena suasana, hadirat Tuhan karena perjumpaan. Dalam perjumpaan ada yang namanya doa. Doanya ngomongnya begini, apa kehendakmu Tuhan yang harus aku lakukan. Makanya semua firman ini berisi perintah yang harus kita lakukan. Kita hidup di dunia ini karena firman. Tanpa firman kita mati hari ini. Tuh, Tuhan firman-Nya dalam diri kita. Ada firman yang melindungi di luar, sehingga kita hidup dalam tuntunan firman dan Roh Kudus, ya. Yuk nyanyikan satu lagu dari